Oke, jadi ini untuk materi kita di malam hari ini, itu berkenaan sama digital marketing, strategi and landscape gitu ya. Jadi, perkenalan dulu nih, jadi kayak aku mau coba ceki-ceki juga ya pemahaman dari Lisa, kayak gimana sih soal digital marketing, terus, mungkin udah beberapa tahapan juga ya, yang mungkin Lisa pernah lihat, mungkin dari segi praktis Lisa gitu, maupun juga dari segi Lisa mengamati sosial media, maupun juga dari pengalaman bisnis kemarin yang udah mulai ngerancang website, kayak gitu. Nah, ini ground rules-nya sebenarnya fokus aja sama konten, terus, cukup kamera aktif aja, terus mikrofon kalau nggak mau aktif juga nggak apa-apa. Terus, dipersilakan ya, ini karena, sesinya adalah mentoring gitu, jadi aku harapin juga banyak nih, mungkin kayak konsultasi-konsultasi yang bisa Lisa berikan atau pertanyakan gitu selama sesi ini. Terus jangan ragu juga untuk bertanya kapanpun dan apapun itu ya, berkaitan sama sesi pertama ini. Terus jangan ragu juga untuk upload pengalaman belajar juga nih, mungkin Lisa, bisa berbagi sama teman-temannya gitu, supaya ilmunya nggak stuck cuma ada di sini, kayak gitu. Oke, Terus aman. apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama itu nanti kita akan belajar soal definisi dulu ya, dari digital marketing, terus kita akan meng-compare, apa sih perbedaan dari marketing secara konvensional sama digital, sama lanjut kita nanti masuk ke tahapan-tahapan dulu ya, sebelum ke market research, biar kamu ngerti secara flow dan funnel digital marketing itu kayak gimana. Baru nanti kita mulai masuk ke tahap market research. Nah, ini sebenarnya market research itu kombinasi sih, kayak tidak ada konvensional sama digital, tapi tetap applicable ke digital. Terus nanti akan ada juga jenis-jenis strategi marketing dan juga case study dari brand fashion, kayak gitu. Oke, aku mulai nih, mungkin apa beda marketing sama selling. Nah, kalau menurut pemahaman Lisa, kira-kira apa beda dari, pemahaman kedua ini? Menurut sepemahaman nih? Kalau selling tuh lebih ke barang kayak sales gitu loh. Kalau marketing? Kalau marketing dia lebih ke strategi gitu-gitunya sih menurutku. Oke. Oke ya, kita cek bener nggak sih? Oke, ini secara dari harfiah ya. Kalau ini, aku ambil dari beberapa sumber dan aku coba kelompokkan jadi satu kata yang ringkas dan padat. Jadi, marketing itu fokusnya adalah menyampaikan pesan yang tepat, tentang produk yang tepat, dengan harga yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat, gitu. Jadi fokusnya adalah marketing itu adalah bukan menjual ya. Jadi kayak kita tidak memaksakan orang itu mau membeli produk kita, gitu. Jadi cukup hanya sebatas kita menginformasikan, yaitu apa, sebuah pesan yang tepat gitu. Jadi kita mau kasih tahu aja nih, "Eh, produk kita ada loh," gitu. "Produk kita tuh kayaknya bisa loh, menyelesaikan kebutuhan kalian." Tapi kita nggak perlu sampai menyuruh mereka untuk membeli gitu. Tidak perlu untuk memaksa mereka, "Eh, beli dong beli dong beli dong," gitu. Biasanya kan itu adalah berkaitan biasanya sama selling-nya. Jadi secara selling itu adalah menawarkan produk yang tepat. Nah, lagi-lagi nih, tentang kebutuhan yang tepat, dengan harga yang tepat, pada waktu yang terbatas, dan kuantitas yang terbatas, gitu. Jadi kayak marketing itu bedanya sama selling adalah, selling itu perlu banget nih namanya yang terbatas. Terbatas itu selling gitu. Jadi kayak kita pastikan ketika kita hadir di mereka, mereka tuh gimana caranya mereka convert gitu ke kita. Nah, kalau marketing itu bebas gitu, mereka mau kenalannya lebih panjang sama kita, mereka mau lebih engage-nya bareng-bareng sama kita lebih panjang, itu adalah, ini ya, unlimited gitu. Jadi kayak nggak ada batasan-batasan tertentu untuk mereka mau menerima pesan-pesan yang mau kita sampaikan soal produk kita, gitu. Nah, secara filosofi marketing juga gitu ya. Jadi proses untuk membangun hubungan baik dengan target audiens kita, dengan menciptakan hal yang bermanfaat sehingga kita kembali mendapatkan manfaat dari feedback mereka. Nah, ini adalah fokusnya marketing dibandingkan kalau kita compare sama selling tadi ya, gitu. Jadi kayak fokusnya adalah gimana caranya orang ini adalah bukan apa ya, misalnya dia hilang gitu, misalnya kayak, "Kok udah berapa bulan nggak beli?" Gitu. Nah, sebenarnya kita fokusnya dulu di tahapan flow marketing-nya. Kita udah lebih menjaga hubungan baik belum ya sama mereka, gitu. Terus kita udah menciptakan hal-hal bermanfaat atau relevan belum ya sama keseharian mereka, gitu. Sehingga kita tuh akhirnya dapet feedback gitu, "Wah,
ini gue banget gitu tuh kayak wah ini kayaknya wah udah jadi pegangan brand gue banget sih ini kalau masalah soal ini kayak gitu. Ini adalah filosofi marketing yang sebenarnya maupun tradisional maupun digital ini sangat kepake banget. Nah, dari itu juga, ini mungkin ada sedikit, ini ya, cerita gitu. Jadi ada Tono dan juga ada Tini, gitu. Jadi si Tono ini mau, nawarin nih, dia baru aja thrifting baju, ya baru beli nih yang kodian ya, yang bal-balan gitu. "Aku ada baju bagus nih, mau beli baju ini nggak? Cuma 100.000 aja." Nah, di sini Tini merasa clueless nih, kayak baju bagusnya kayak gimana, nggak tahu. Terus mau beli baju cuma 100.000 itu murah atau mahal sih. Si Tini ini bingung gitu. Jadi kayak decision untuk si Tini ini convert nggak bisa gitu. Karena ya secara pesan aja belum paham gitu. Terus secara value-nya apa sih baju ini sehingga dibilang baju bagus dan 100.000 itu termasuk murah atau enggak sebenarnya dari segi kualitas kayak gitu. Nah, kalau kita bedakan juga nih sama interaksi yang ini gitu. Jadi si Tono tiba-tiba main nih ke rumahnya Tini gitu. Aku mau share nih, aku pengalaman banget ya. Jadi kemarin aku baru beliin kado buat pacar yang lagi ulang tahun loh gitu. Terus aku mau kasih tahu kenapa jaketnya tuh kayaknya cocok banget nih sama apa ya personality dari pacar aku gitu. Ternyata jaketnya sangat woman independent misal secara looknya, terus worth juga nih karena bahannya tebal buat jadi investasi fashion di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi kayak beli sekali tapi bisa dipakai buat sampai 5 sampai 10 tahun mendatang. Nah, akhirnya ini menarik nih, kayak tertarik gitu ya. Wah, menarik nih, boleh dong spill nama brandnya apa tuh? Mau kepoin dulu nih Instagramnya gitu. Nah, dari sini kelihatan ya, apa bedanya dari tadi ketika kita memaksakan orang untuk membeli produk kita sama kita hanya memberikan sebuah story gitu. Itu sangatlah berbeda dari segi cara mereka ini ya, punya minat gitu untuk tertarik sama brand kita kayak gitu. Nah, kuncinya apa sih? Nah, kuncinya itu adalah ini, give, give, dan ask gitu. Jadi kayak jangan langsung meminta mereka untuk kayak kenal sama kita, tapi kita lah yang harus lebih banyak untuk membagi, memberikan hal-hal bermanfaat. Nggak harus selalu dalam materialis gitu, nggak harus selalu dalam giveaway nanti followersnya banyak gitu. Kita ini aja nyawa influencer, nanti juga pasti jangkauan mereka kan luas gitu. Udah pasti nanti rame akun kita, belum tentu gitu. Kita perlu menanamkan dulu nih, apa sih nilai yang mau kita kasih ke mereka. Terus apa aja hal-hal bermanfaat yang bisa kita bagikan atau menciptakan atau membuat konten yang membuat mereka itu jadi terinspirasi, membuat mereka jauh lebih semangat atau bahkan membuat mereka itu jauh jadi lebih bergerak gitu. Nah, ini contohnya adalah dari My Bamus ya, salah satu brand fashion juga yang fashion muslimah sih gitu. Nah, dia membuat kontennya seperti ini. Kelihatan kedengeran belum ya? Belum ya? Oke, Belum. aku share sound dulu. Oke, bentar. Hmm. Kakak namanya siapa? Aku boleh nggak nanya-nanya? Nah, kayak aku mulai dari video pertama dia. Iya, lagi nunggu orang. Oh, lagi nunggu orang sambil nunggu aja mau nggak? Mau nggak? Oh, boleh. Nama kakak siapa? Ian. Oke, aku punya challenge buat kakak dan challenge-nya tuh kalau misalnya kakak berhasil, kakak dapat hadiah dari aku. Mau nggak kira-kira? Oke, challenge-nya adalah sebutin hewan berdasarkan abjad dari nama kakak Ian. Ian. Kita mulai ya. Iya. Dari I. Ikan. A. Ayam. N. Entong. Itu dari N sih. N dari N. Ada Nila. Oh iya betul. Karena kakaknya berhasil jawab challenge dari aku, jadi ada hadiah nih buat kakaknya dari My Bamus. Kakak sebelumnya tahu My Bamus nggak? Belum. Ya udah deh, ini berarti buat kakak ya. Mau dilihat dulu nggak hadiahnya apa? Boleh. Boleh, kita jembrengin kali ya? Iya. Oke, kita jembrengin dulu ya. Ini dia kardigannya tuh. Kakak suka nggak? Suka. Kira-kira dari 1 sampai 10 rate-nya berapa? 10. 10. Bakal dipakai kemana? Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Lis. Jadi kayak sebenarnya ini adalah memberikan awareness aja sih buat orang-orang yang nggak kenal My Bamus gitu. Tapi akhirnya jadi kenal lewat challenge ini, lewat gara-gara ada
pengalaman mereka berbagi gitu sama audiens atau stranger ya gitu. Kayak ya udah bikin aja challenge-challenge yang kecil-kecilan seperti kayak gitu. Terus ini ada juga yang Harga outfit tiba-tiba kakak. ditodong. Harga outfit. Boleh gak? Dia aja deh teh. Aku maunya kakak gimana dong? Boleh gak? Nanti aku punya hadiah buat kakak di akhir. Berapa ya aku lupa. Gak apa-apa, sekiranya aja ya. Sekiranya Oke, dari hijab dulu deh. Dari hijab dulu berapa? hijab murah sih 30-an ya. Aku kalkulator ya. Oke, terus bajunya? Ini 130, 125 lah. 125, oke, 125. Terus jam tangannya? Jam tangan murah berapa ya? 40. 40, oke, plus 40. Terus levisnya? Levis 200. 200. Sepatunya? Itu 200-an. 200-an, oke. Tasnya? Kira-kira aja ya 195 kayaknya. Oke, 195. Cincin, coba cincin. 600 kali. 600, oke. Plus 600, gak apa-apa dong. Oke, jadi total outfit kakaknya dari atas sampai bawah adalah 1.390.000. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini yang aku lihat sih konten-kontennya My Bambus emang lebih dekat ya sama audiensnya mereka yang anak-anak muda gitu, yang perempuan khususnya yang suka outfit-outfit kayak kue gitu, outfit-outfit yang lucu-lucu gitu. Mereka jadi lebih dekat dan akhirnya orang ngeh gitu lewat lewat gerakan-gerakan mereka, lewat movement-movement mereka gitu. Yang bikin mereka tuh jadi apa ya, audiens yang mungkin baru pertama kali lihat ini brand apa gitu. Cuma gara-gara bikin konten-konten yang menarik kayak gini dan hal yang bermanfaat gitu. Kayak yang konten kedua deh, coba kamu lihat. Kayak mungkin look-nya secara look itu kayak fashion mahal gitu. Tapi ternyata pas ditotalin nggak sampai mahal-mahal banget gitu. Kayak cuma 1,3 juta udah dapat look yang kayak gitu dan itu bikin kayak ih ini wanita yang bervalue ya, kayak gitu ya. Nah, itu bikin mereka tuh jadi mau punya hopes gitu. Nah, biasanya marketing itu adalah berbicara dari sebuah behavior, gimana caranya kita bisa membentuk sebuah hopes. Nah, untuk membentuk sebuah hopes ini memang perlu banget sih kita lebih banyak praktis gitu. Terus kenal sama audiens kita kayak gimana, terus sampai eh, menyediakan hal-hal yang keren. Jadi kalau digital itu adalah kita spesifik nih punya target customer-nya gitu. Jadi customer apa, yang mana sih yang mau kita sasar gitu. Jadi lebih niche gitu. Misal kita fokusnya mau ke brand fashion, kita mau ke brand makanan. Jadi nggak hanya sekedar ibaratnya kayak, oh ini brand kok kayak jualan semuanya ya gitu. Jadi konsumen datang ke kita karena ngerti brand kita tuh value-nya apa sih, terus yang dijual tuh apa, terus produknya kualitasnya kayak gimana gitu. Terus juga terukur gitu. Mulai dari kita ngejangkau mereka pertama kali, sampai akhirnya mereka tanya-tanya ke kita, sampai akhirnya mereka convert gitu. Berupa misal kayak, check out-nya di mana gitu. Sampai akhirnya berujung ke pembelian gitu. Ini sangat bisa terukur dari segi persentasenya gitu. Misal kayak oh yang 100 dari 100% gitu, terus berkurang mulai dari 80% yang ternyata tertarik untuk engage sama kita. Terus mulai turun lagi nih orang-orang yang mau nanya lewat DM atau lewat WhatsApp ya. Mulai di skala normal itu 30 sampai 40% dari 100%-nya. Terus mulai yang convert. Nah, yang convert itu biasanya di angka 10 sampai 20%. Nah, itu adalah keunggulan nih dari kita pakai cara-cara digital. Terus ekspansi market ini dapat diukur juga ya secara scalable-nya kayak gimana. Oh, misal kita udah bulan kemarin kita jangkauannya udah 100.000 orang nih yang nerima awareness dari konten kita. Kita harus punya nih goals gitu ya di bulan kedua gitu. Kalau bisa kita naik nih 50% dari yang kemarin, oh berarti 150.000 jangkauannya. Nah, itu berarti secara convert akan lebih meningkatkan gitu. Misalnya kayak 20%-nya itu adalah ini ya 20.000 orang gitu yang akan convert. Nah, ini kita ningkatin lagi dari 50%, oh berarti jadi 30.000 yang convert gitu. Nah, ini bisa dimulai juga dengan marketing cost yang lebih kecil gitu. Misal kayak ads sekarang itu kurang lebih sekitar paling murah ya, 17.500 dengan jangkauan 1.000 orang gitu. Itu udah yang paling murah banget. Coba bayangin kalau kita pasti pakai cara-cara konvensional. Kita nyetak 1.000 brosur. Itu berapa duitnya gitu. Nggak bisa itu 17.500 dapat 1.000 brosur ya. Apalagi belum tentu dibaca
Bisa jadi brosur kita dibuang atau kayak mungkin kayak diselipin di tas aja gitu. Itu ads apa kalau boleh tahu? Apa? Itu ads Itu apa? social media ads yang 17.500. Itu bisa kamu coba di di Instagram sama Facebook. Oke, oke. Oke, nah ini kita masuk ke pemahaman ya. Jadi aku biasanya menamai itu adalah tahapannya adalah RASI. Yaitu kita ngeriset market, analisis market, terus strategi PDKT gimana sampai ke implementation. Nah, kita kenalan dulu tapi ini sebelumnya sama konsep dasar dari digital marketing. Nah, sejujurnya adalah ini tahapan-tahapan yang sering banget aku pakai secara real praktis ya. Jadi, ketika kita memulai gitu untuk membangun brand, pastikan kita mulai dari riset pasar dan informasi dulu. Dan tren apa? Misalnya tren penjualan yang lagi booming ya. Misalnya kamu mau menyasar di kota Jogja gitu. Nah, kamu riset tuh tren marketnya seperti apa buat anak-anak Jogja. Misalnya kamu niche-nya adalah anak-anak kuliahan gitu. Nah, berarti kamu fokus nyari tren market yang lagi digemari sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja. Tuh. Terus sampai ke akhirnya dari riset market ini kamu kenal sama trennya seperti apa. Tren ini juga bukan hanya sekedar ini ya informasi tapi juga dari gaya komunikasi, dari cara perilaku kita kenal gitu. Ini adalah tren market yang bisa kita cari informasinya. Setelah kita kenal, siapa sih yang brand-brand yang lagi digeluti sama anak-anak muda di niche produk kita. Nah, di niche produk kita cari nih, riset kompetitornya apa nih yang lagi dicari. Tinggal search aja, biasanya kamu bisa pakai itu search TikTok sih. Aku biasanya pakai search-nya TikTok, itu sangat berguna sih. Misalnya kayak, eh apa ya, OOTD, kampus anak kuliahan di Jogja gitu. Nah, aku lihat tuh brand-brand apa aja yang mereka pakai gitu. Terus mereka interest untuk nge-review brand-brand yang modelnya kayak gimana gitu. Ini yang akan jadikan benchmark ya untuk informasi-informasi yang akan aku pakai untuk analisis market gitu. Nah, terus yang kedua ada analisis market. Nah, mulailah kita masuk ke bagian STP namanya nanti. Ada segmentasi, targeting, positioning. Nah, dari STP ini kita akhirnya kenal siapa segmentasinya, mulai menurun lagi, semakin niche kita ngerti targetingnya, sampai ke arah positioning. Kita ingin dikenal sebagai brand apa, dan orang kenal sama brand kita itu jadi persona brand yang kayak gimana. Sampai akhirnya orang-orang kenal value proposition kita gimana, terus keunikan dari brand kita ini apa, yang biasa disebut unique selling point, gitu. Nah, ini mulai masuk nanti ke analisis market. Terus yang ketiga adalah strategi PDKT. Setelah kita Bentar mau nanya. kenal, boleh. Yang unique selling point tadi gimana? Unique selling point itu bedanya sama value proposition ya. Jadi value itu adalah sebuah nilai, jadi kayak list-list nilai. Kalau unique selling point itu adalah misal Uniqlo gitu. Terkenal dengan outer-outer dan t-shirt yang casual tapi adem gitu dan dia punya teknologi. Nah, itu biasanya kayak jadi unique selling point. Nah, secara analoginya tuh kayak buah ya. Misalnya kenapa dari segala jenis buah, misal gitu di pasar, misalnya lagi musim orang pengen buah mangga gitu. Kenapa dari berbagai macam tumpukan gitu, buah mangga tuh selalu jadi daya tarik gitu. Ya karena mungkin karena rasanya manis misal. Terus dari segi bentuknya juga unik gitu ya, kayak lonjong gitu. Dia tuh mirip-mirip sama alpukat nih, tapi nggak terlalu hijau gitu. Hijaunya terlalu agak tua. Nah, itu bisa jadi unique selling point brand kamu nantinya gitu. Nah, nanti dari unique selling point ini akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya di bagian brand building sih, Lis. Gitu. Yang penting kayak kamu tetapin dulu nih kayak value-nya apa, terus unique selling point itu jadi kayak ini brand gue tuh yang kayak gimana gitu. So kayak contohnya juga lain itu Zara ya. Zara tuh kan kayak dia brand yang terkenal elegan, tapi dengan harga yang murah gitu, terjangkau ya. Nah, itu adalah dari unique selling point-nya si Zara gitu. Kayaknya berbagai macam model ada di Zara deh gitu. Kayak tinggal ke situ aja juga banyak gitu model-modelnya yang kita cari dan harganya juga affordable. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari unique selling point. Oke. Get it? Oke.
Oke, kita masuk ya ke strategi PDKT. Nah, strategi PDKT kita kenal nih sama riset pasarnya, dari marketing kayak gimana, kompetitornya yang ada, yang mereka lagi gemari apa aja, sampai ke kita udah bikin analisis market. Mulailah kita bangun strategi gitu, gimana cara kita bisa mendekati mereka. Yang pertama adalah marketing goals dan objektif gitu. Jadi kayak dari marketing goals ini kita ngerti nih, kita pertama-tama mau nyasar berapa orang. Terus apakah cuma reach-nya di awareness gitu atau sampai ke jangkauan yang mungkin mereka sampai masukin data yang biasanya disebut sama leads. Nah, mulai nanti kita bisa juga pakai strategi 4P marketing mix ini gitu. Sampai ke arah nanti implementation kita ngebangun konten gitu. Nah, biasanya dalam membangun konten aku biasa pakai rumus ini sih, hook, story, offers gitu. Jadi gimana cara kita menemukan hook? Biasanya kayak hook tuh berdasarkan perilaku mereka. Misal kayak 3 gaya anak kuliahan yang cepat dideketin sama cowok. Nah, misal kayak gitu-gitu yang lebih dekat sih sama gaya bahasa mereka. Terus kita mulai story deh, story misal kayak ngenalin dari produk itu kayak gimana, cocoknya bisa dipakai buat apa aja dan apa sih keunggulan dan kelebihan atau bahkan bisa langsung kalau sekarang tuh kayak ini ya, pakai produk-produk make up, ada yang tuh yang sampai dia dapat views-nya itu hampir 100 juta kalau nggak salah. Jadi dia makeup tapi dipakai saat hujan. Itu kayak dia ngasih tahu kalau unique selling point-nya adalah produk kita tuh tahan air loh gitu. Walaupun dipakai saat hujan pun bukan air doang gitu, bahkan air deras aja masih tetap nempel makeupnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk unique selling point yang diceritakan gitu. Sampai ke nanti ke bagian offers atau biasa disebut call to action. Nah, call to action-nya mau di mana nih? Orang-orang jangan langsung diajak untuk membeli biasanya gitu, tapi ajak mereka untuk misal kayak yang mau tahu boleh dong komen gitu. Nah, nanti dari komen kita bisa itu tuh kayak DM-DM-in mereka gitu. Oh, ini yang komen yang tertarik gitu. Nah, mulai nanti dikasih tahu misal kayak di-share landing page kita, terus katalog produk kita gitu. Nah, ini offers ini biasanya jangan langsung di bagian dalam konten, tapi ini dibikin strategi itu lebih mulus kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk dari marketing arsitektur yang biasanya ada di dalam digital marketing gitu. Sebenarnya simpel gitu, tapi memang semakin dalam pembahasannya dan semakin banyak banget faktor-faktor yang dimuat di dalam marketing arsitektur ini akan semakin baik gitu. Nah, kita brainstorming lagi nih. Kalau tadi kita udah berbicara soal konsep ya. Nah, ini cobalah buat pesan kamu berdasarkan data dan insight atau feedback gitu. Jadi kalau data itu adalah sebuah tuan informasi yang biasanya berupa angka. Misalnya kayak brand kita ini udah dipakai loh sama 1 juta orang. Nah, itu adalah data. Nah, kalau insight atau feedback adalah validasi atas pemahaman dan interpretasi atas kebutuhan, harapan, dan perilaku customer. Misalnya kayak baju kita udah dipakai sama Nagita Slavina dan dia puas sama baju kita. Nah, gimana sih pandangannya dia gitu, kayak di model-model interview. Nah, itu adalah berupa insight gitu, insight dari orang-orang yang udah pakai produk kita gitu. Caranya kita nge-endorse gitu adalah salah satu bentuk tools. Sebenarnya endorsement itu adalah tools gitu. Tapi adalah kita fokusnya adalah gimana cara kita ngebangun insight ini ke konsumen, padahal kan mereka tidak menyentuh produk kita gitu, tapi mereka tuh bisa merasakan. Nah, ini adalah pentingnya digital ya gitu. Mereka tidak bisa memegang, tapi mereka bisa merasakan. Gimana caranya mereka bisa merasakan? Bisa lewat visual. Nah, visualnya ini kita mainkan gitu secara emotion trigger gitu. Mulai dari kayak kita nunjukin nih, oh bajunya udah ditarik-tarik tapi nggak sobek. Oh berarti secara bahan kuat gitu. Terus kayak, oh bajunya udah dicuci berkali-kali kayak kotor disiram noda ini ternyata pas dicuci bersih lagi. Oh berarti itu tidak bikin luntur secara warna. Nah ini adalah insight-insight yang bisa kita bagikan untuk agar konsumen itu mau merasakan gitu. Merasakannya itu bukan lewat ini ya rangsangan rabaan gitu, tapi lewat rangsangan visual. Nah, itu adalah yang penting di dalam digital. Gitu. Nah, misalnya contoh nih, kayak salah satu brand ya, gitu, kayak parfum deh. Kok bisa ada orang beli parfum tanpa dia merasakan baunya, gitu, harumnya deh.
Kayak pasti kita bertanya-tanya kan, kayak pertama kali kok bisa gitu. Kenapa nih gitu? Karena rata-rata gitu brand-brand platform saat ini adalah ketika jualan lewat digital itu mereka memberikan atau offersnya itu lewat emosional cerita gitu. Jadi audiens ini akan mulai bertanya-tanya dan muncul rasa penasaran gitu. Misalnya kayak wanginya mirip Mbak-mbak SCBD. Kayak gimana sih Mbak-mbak SCBD? Mereka pernah mencium gitu. Oh, kayak gini, apakah mungkin kayak gini gitu. Nah, ini adalah ada juga konten ya yang menurutku menarik juga untuk pembahasannya. Kan satu merek parfum brand lokal. Siapa yang jawab Humans? Ngomong-ngomong soal Humans, sebenarnya Humans itu gak jualan parfum, mereka jual cerita. Humans berhasil membangun cerita hingga orang tahu aromanya tanpa harus menciumnya secara langsung. Apalagi mereka jual secara online. Humans berusaha menjual emosi dari setiap produknya. Yaps, ada storytelling di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang dalam Humans. Brand story, product story, dan customer story. Hanya menjual cerita, parfum Humans bisa sold 10.000 pieces dalam sebulan dengan harga 300 ribuan. Inilah kenapa hair margin produk Humans bisa meningkat hingga 90%. Mereka mengedepankan customer engagement. Menurut gue, seseorang bisa dibilang berhasil membangun brand bukan hanya ketika brand lu jadi perbincangan, tapi even orang nggak beli produk lu, dia tetap dengan suka melakukan word of mouth tentang produk lu ke orang lain. Dan itulah yang dilakukan Humans. Humans, lo keren. Coba deh tulis di kolom komen, ada gak brand lokal yang jual cerita daripada produknya? Dalam Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kayak ketika Humans gitu masuk ke platform digital gitu, mereka tidak kayak langsung bikin kayak, ih produk kita nih ada kandungan wood-nya, ada fragrance yang oke banget gitu. Tapi mereka mulai cerita gitu ya, kayak behind story, kenapa sih akhirnya misalnya bikin Humans yang kerja sama Christian Sugiono ya kan. Nah mulai itu akhirnya, oh ternyata Christian Sugiono juga ikut bikin parfumnya. Akhirnya kita bisa ngebayangin, ih gila ya, baunya Christian Sugiono kayak gimana, pasti wanginya tuh cowok-cowok yang classy gitu, cowok-cowok yang dia pekerja keras, terus cowok-cowok yang juga cool man banget kayak gitu. Akhirnya audiens tuh jadi bisa ngebayangin karena mereka lihat secara visual dan mendengarkan kayak gitu. Terus ada juga nih cara kita untuk gimana audiens punya intensi untuk interaksi dengan brand gitu. Jadi kayak mulai aja saat brand mulai relevan dengan pesan atau konten yang ingin dipahami sama audiens gitu. Akhirnya dari ketika kita mulai relevan gitu sama apa yang mereka cari, apa yang sedang mereka gemari gitu ya. Akhirnya audiens tuh pelan-pelan mau interaksi gitu loh sama kita walaupun kayak kita belum kenal loh gitu, tapi pengen deh ngebuka komunikasi sama lo gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya dari Tenyu de Atair, kalau Lisa tahu ya. Jadi suka banget nih bikin konten-konten yang kayak gini. Nah, banyak banget audiens-audiens di sini nanya, kok relate gitu, kayak cowok-cowok ya khususnya ya, kalau cewek-cewek gitu, kok relate sih sama gitu, gimana nih risetnya gitu. Kayak itu adalah ngebuka ya interaksi kita sama audiens gitu. Mungkin orang-orang nggak kenal sama Tenyu de Atairnya, tapi kenalnya sama si mas-mas ini aja gitu. Tapi mulai dari situ akhirnya orang kepo gitu. Tenyu punya brand-brand apa produk-produk apa aja sih? Mereka jualan apa sih sebenarnya? Gitu. Karena kita ngebuka dengan sesuatu yang relevan, dengan pesan yang juga pengen dipahami sama audiens kita. Kayak gitu. Nah, terus gimana dong caranya menarik atensi audiens agar mau melihat pesan brand kita? Oke, yang pertama, untuk menarik atensi audiens bisa dilakukan lewat yang pertama adalah storytelling. Ya, kayak tadi ya, gimana cara kita bisa menceritakan sebuah pesan brand kita, gitu, pesan produk kita tanpa harus menjual, gitu. Ceritain aja, misal proses pembuatannya, terus proses gimana caranya kita bisa menghasilkan atau kerjasama dengan influencer ini, kayak gitu. Terus storytelling juga, gimana caranya kita pertama kali diterima sama audiens, gitu. Itu bisa juga lewat storytelling, gitu. Terus yang kedua, bisa lewat ngelihat dari relevansi perilaku audiensnya. Relevansinya adalah mereka suka sebenarnya outfit-outfit yang kayaknya cocok nih buat fotografi
atau bikin konten. Oh, ternyata anak-anak muda sekarang suka bikin konten. Oh, bikin gimana caranya brand kita masuk di konten mereka secara gratis dan mereka bisa nge-tag kita. Gitu. Itu adalah kita ngelihat dari relevansi. Nah, misalnya kayak, oh, semakin kita engage gitu. Misalnya kayak ada yang nge-tag kita nih, kita juga harus bikin konten buat mereka gitu. Karena relevansinya ini saling terhubung gitu, tidak terputus gitu. Terus yang ketiga ada movement atau challenge gitu. Kayak tadi misalnya My Bamus ya, bikin konten-konten yang mungkin tidak ada kaitannya sama memperkenalkan produk mereka gitu. Tapi gara-gara ada movement ini, mereka akhirnya tahu nih, lebih dekat nih, seru banget bisa dibagiin gratis outfit ya sama My Bamus gitu. Ini cuma jawab gini doang tapi konten-konten challenge-nya seru gitu. Nah, terus ada yang keempat adalah mengungkapkan masalah. Misalnya, nih kayak kita belajar ya, kayak, oh kok setiap habis olahraga bajunya bau gitu. Nah, itu adalah mengungkapkan masalah. Gimana ya caranya biar nggak bau lagi? Nah, misal ada orang yang tiba-tiba ngasih baju ini, pakai ini aja bro gitu, tenang, nggak usah harus pakai segala macam bentuk deodoran gini, tenang karena bajunya ini cepat banget untuk menghilangkan keringat misalnya gitu. Terus juga kita harus tap in nih sama tren yang ada sekarang kayak gimana sih. Misalnya ya contohnya kayak musim-musim pemilu ya, kita ini aja tap in, sekarang lagi rame apa sih? Misalnya kayak Prabowo Gemoy gitu. Ya udah, kita mulai tuh kayak jadi brand-brand yang mulai tap in sama tren yang ada sekarang gitu. Nggak harus serius-serius banget, sesuaiin aja sama persona brand kita. Kita cari nih tren-tren yang lagi digeluti sama anak-anak muda sekarang, kita tap in aja di dalamnya. Tapi juga memunculkan value sama unique selling point kita. Sama nanti yang terakhir adalah pastikan kita juga memberikan kejutan gitu, kayak ada moment of surprise buat mereka yang bikin konten kita tuh jadi nggak ketebak sama mereka. Misal kayak contohnya, kemarin itu adalah Indomie ya yang bikin campaign adalah mie kotak gitu. Jadi kayak mulai dari mie kotak aja rame tuh di Twitter sama di TikTok gitu. Mulai akhirnya orang-orang bikin seberapa kotak sarapan lu gitu. Nah, ini adalah memberi kejutan ya. Orang kayak nggak nyangka gitu. Kayak kok bisa mie kotak aja jadi tren gitu. Nah, ini adalah memberikan kejutan-kejutan kayak gitu. Nah, contohnya tadi ya, misal kayak storytelling nih. Jaket ini bakal selalu gue bawa saat traveling. Mau tahu kenapa? Gitu. Akhirnya kita cerita. Terus ada juga yang relevansi perilaku itu adalah buat kamu yang nggak suka gerah, buruan merapat karena hijab ini solusinya. Gitu. Jadi kayak kita relevansi sama perilaku gitu. Terus kalau movement challenge itu biasanya adalah kayak gini, pakai parfum ini bikin cewek yang papasan sama kamu senyum-senyum sendiri. Berani coba nggak? Gitu. Terus mengungkap masalah, biasanya kalau habis lari malas pulang ganti baju, pakai yang ini aja langsung masuk mall nggak akan bau. Terus tap in dengan tren, bisa kayak, mau deh terlihat pintar kayak Maudy Ayunda. Misal Maudy Ayunda lagi trending banget ya. Coba deh kombinasi style pakai outfit ini supaya bisa mirip Maudy Ayunda. Misal gitu. Terus kalau misalnya memberi kejutan, bisa kayak, ada apa nih rame-rame? Ini kah ada jaket Jungkook yang katanya nggak akan ada lagi selain hari ini. Nah, ini adalah bikin orang tuh jadi kayak penasaran, mau ikut terlibat sama kontennya atau bahkan ngepoin atau bahkan sekedar interaksi aja deh gitu. Tapi interaksinya adalah di platform brand kita. Itu adalah yang harus kita kuasai ketika lagi ada di digital gitu. Gimana caranya ruang digital itu kan luas gitu. Tapi gimana cara kita menarik audiens-audiens yang ada di ruang luas ini untuk main, singgah, dan interaksi di tempat kita. Itu adalah fokusnya di ketika ada digital gitu. Nggak apa-apa mereka ngomongin hal lain gitu, mereka saling berkomunikasi, tapi tetap tempatnya ada di platform kita, mungkin ada di kolom komen brand kita gitu, atau bahkan kayak saling saut-sautan, nge-share konten-konten kita gitu. Nah, itu adalah fokusnya untuk cara kita bikin campaign di platform digital. Nah, ini fokusnya ya, 3 insight utama yang perlu jadi pertimbangkan ketika nantinya kita lebih mau dekat sama audiens kita gitu di ruang digital yang sifatnya luas dan gimana cara kita bisa menarik perhatian mereka untuk lebih lama bertahan interaksi sama brand kita. Yang pertama adalah insight konsumen gitu. Jadi si insight konsumen yang perlu kita dapatkan adalah kita memahami siapa konsumen kita,
yaitu apa yang mereka sukai dan tidak sukai, terus tren apa yang mereka ikutin, sampai ke perilaku, preferensi, dan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi kita kenal banget ya sama konsumen kita itu lagi ngapain sih mereka di luar sana gitu. Lagi di ruang digital ini lagi pada ngapain sih interaksinya. Terus kayak perilakunya tuh lagi pengen kemana mereka gitu. Terus preferensinya apa sih yang lagi pengen banget mereka pakai untuk saat ini sampai ke kebutuhan mereka gitu. Oh lagi musim hujan mereka butuh yang agak hangat dan tebal bajunya misal gitu. Terus yang kedua nih, setelah kita paham soal insight konsumen, masuk ke bagian insight produk, yaitu adalah pemahaman mendalam akan produk yang kita miliki dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Serta juga kita memperhatikan segi fungsional dan keunikan produk. Itu ya. Nah, akhirnya kita kenal nih, konsumen maunya ini. Ya udah kita adjust produknya segimanapun yang udah kita rilis awal, kita combine sama mungkin trennya, apa yang mereka sukai, terus preferensi sama kebutuhan mereka kayak gimana, gitu. Lagi-lagi adalah kita belajar untuk menjadi brand yang feedback sentris. Feedback sentris di sini adalah gimana cara kita bisa mengolah masukan-masukan gitu dari konsumen-konsumen kita untuk jadi ibaratnya kayak kita bareng-bareng bertumbuh sama kalian semua loh gitu. Tanpa kalian kita nggak ada apa-apanya gitu. Itu akan sangat dihargai sama konsumen ketika kita bilang seperti itu. Itu adalah gaya komunikasi yang disukai sama konsumen saat ini, gitu. Di mana mereka tidak pengen digurui, gitu. Mereka tidak pengen diberikan seolah-olah value, "Oh, emang value kalian sama kayak kita?" Belum tentu enggak, gitu. Ya udah kita feedback sentris, adalah kita banyak mendengar dari masukan-masukan mereka dan keluhan mereka seperti apa. Sampai akhirnya kita mulai ini ya, menggeluti insight kompetitor, gitu. Kayak menelusuri, kira-kira kompetitor kok kayaknya laku-laku aja nih, padahal lagi tech winter misalnya. Nah, ini berarti ada hal-hal yang mereka jalankan dan itu works. Nah, mulai identifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitor sebagai sarana memahami pilihan lain yang disajikan pada target market kamu, gitu. Jadi seolah-olah kita kayak mirip-mirip mereka, tapi sebenarnya enggak, gitu. Kayak kita tetap jadi diri kita sendiri, gitu. Tapi adalah kita lebih nanti masuknya adalah kenal insight konsumen dari benchmark kompetitor, gitu. Oh, ternyata kompetitor melakukan itu karena konsumen suka. Ya udah kita ikutin aja, tapi dengan gaya kita sendiri, gitu. Jadi kayak tidak mencontek sebenarnya, tapi adalah memodifikasi apa yang sebenarnya konsumen sukai. Jadi fokusnya adalah feedback sentris dari konsumennya. Oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan di insight konsumen? Yang pertama itu adalah memahami tipe-tipe riset pasar. Jadi ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Nah, kalau primer adalah memberikan hasil yang spesifik terkait perusahaan atau brand kamu. Biasanya bisa dilakukan lewat focus group, lewat survei, atau interview, atau bisa juga baca-bacain kolom komen. Kalau memang brand-nya udah rame, biasanya kayak, "Kak mau dong bikin baju yang kayak modelnya kayak gini, ada nggak sih di sini?" Atau kayak, "Kak ini yang model tebel kayak gini ada nggak sih?" Gitu. Kita bisa lihat itu adalah secara spesifik apa yang dibutuhkan sama konsumen kita. Nah, ada juga yang sifatnya sekunder, biasanya melibatkan hasil studi yang telah selesai terhadap situasi kita, gitu. Misalnya kayak kita lihat website, lihat artikel gitu, lagi berita, apa sih yang lagi tren sekarang, yang outfit-outfit yang disukai sama anak muda, oh yang modelnya kayak gini, oh yang karakternya tuh mirip sama misal dipakai sama apa, sama Cates misalnya ya, sama si Echa. Nah, itu kita bisa lihat tuh, anak-anak muda sekarang ininya inspirasinya tuh tokoh yang siapa sekarang, gitu. Nah, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan dari 2 tipe riset pasar ini, tapi kita bisa gunakan, kayak gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan di lingkup insight konsumen ya. Jadi siapa Anda, kebutuhannya, terus apa masalah yang bisa kita solve nantinya, siapa penyedia layanan Anda, terus apa faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan, dan bagaimana produk atau jasa-jasa pesaing kita dibandingkan dengan kualitas, harga, dan fitur. Terus apa yang membedakan produk atau jasa kita dari pesaing kita. Terus apakah ada peluang pasar yang belum tergarap oleh pesaing-pesaing kita yang dapat kita manfaatkan. Kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke bagian insight produk. Nah, apa yang harus kita telusuri di bagian insight produk? Yaitu adalah product market fit.
Jadi apa itu product market fit? Ini adalah tahapan dari Wo, product wo, market fit. ada timer lagi, Wo. Oh, ada tambahan lagi. Kayak aku ke sign out deh. Mau ini dulu, time off dulu. Atau ada yang mau kamu tanyain dulu nggak? Sampai ke insight konsumen. Sebelum kita close dulu mungkin, Liz. Belum ada sih. Oh, belum ada. Lanjut dulu deh ya. Sampai ke habis. Ini 5 Oke, menit oke. lagi kok. Oke, ini product market fit, yaitu tahapannya yang pertama adalah pembuatan hipotesis. Ya kayak skripsi aja lah ya, gitu. Kita membuat identifikasi asumsi-asumsi dasar tentang masalah pelanggan dan solusinya, gitu. Nah, mulai misalnya kayak contohnya pelanggan menghadapi masalah X dan produk yang kami berikan solusi Y, gitu. Jadi misalnya pelanggan punya masalah terhadap kain-kain tertentu, kayak dia pengen nih pakai baju-baju yang modelnya kayak lucu-lucu gitu. Kayak tapi dia sensitif kulitnya gatel kalau dia tidak berbahan katun. Nah, di situ ada masalah yang sebenarnya kita bisa masuk di dalamnya. Nah, harus dikasih apa nih? Kayak oh mungkin dalamnya bisa dibikin agak ada katunnya, tapi luarnya tetap mengikuti model. Itu bisa banget. Terus yang kedua nih, setelah kita bisa melakukan hipotesis-hipotesis, kita bisa bikin minimum viable product gitu. Atau MVP pertama kita kayak gimana sih? Yaitu prototype dasar ya. Misalnya ya produk rilis yang kayak gini. Ini kita berteknologi tinggi loh. Bahannya udah pasti nggak bikin gatal kulit gitu. Dan apalagi ini nyaman buat dipakai di segala situasi. Kira kita nanti dapat feedback-feedback dari orang yang mulai melihat gitu atau bahkan sudah membeli produk kita gitu. Ini ternyata kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu pasti akan selalu ada gitu. Tapi dari kekurangan ini kita jangan jadikan itu sebagai justru ancaman. Justru jadikan itu sebagai pondasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya gitu. Jadi kayak semakin banyak feedback tuh malah justru semakin bagus ya, bukan justru malah menjelekkan brand kita gitu. Terus yang ketiga nih, setelah kita melakukan MVP di market, uji MVP kita juga. Jangan sampai kita nggak kenal nih sama konsumen kita. Kita kalau bisa kenalan lebih banyak sama market kita. Yaitu adalah gunakan metode misal kayak wawancara sama pelanggan. Mulai nih kayak, "Kakak gimana Kak fashionnya gini-gini?" gitu. Terus kayak, "Kakak biasanya pakai baju apa aja sih Kak? Boleh dong liatin biasanya suka model yang kayak gimana aja?" gitu. Mulai dari kayak challenge-challenge kayak gitu, sebenarnya kita bisa udah dapat insight gitu. Bisa juga lewat survei, bisa juga lewat analisis data pengguna gitu. Kayak mereka tuh seringnya beli model baju dan karakter baju yang kayak gimana. Misal kayak gitu. Nah, itu tahapan ketiga. Nah, yang keempat adalah pengukuran performa produk. Jadi, tentukan metrik kunci apa yang akan menjadi kesuksesan di produk kita. Gitu. Misal contohnya adalah seberapa banyak orang yang beli pertama kali produk kita. Ini bisa disebut sama akuisisi pengguna. Terus aktivitas pengguna. Nah, mereka datang ke Instagram kita, tapi kok mereka nggak ngeklik landing page. Nah, berarti ada masalah di konten kita mungkin yang bikin mereka akhirnya tidak tertarik untuk buka landing page kita. Berarti itu harusnya diperbaiki. Jangan kayak, oh harga kita kemahalan, oh kita kurang perang harga, gitu. Jangan sampai berasumsi kayak gitu karena kita sebenarnya kesalahan di tahap, gitu. Jangan kesalahan di tahapan ini justru malah merepotkan kita, gitu. Yang seharusnya dilihat dari segi tahap per tahapnya. Terus retensi gitu, retensi ini adalah misalnya dari per bulan, yang beli ada sekitar 100 orang gitu, ternyata turun nih bulan kedua jadi cuma 90. Nah, berarti kita harus menjaga retensi, adalah orang yang pernah beli supaya tetap beli gitu. Terus sampai ke konversi gitu, kita meningkatkan misalnya yang biasanya dibeli ada sekitar, 200 produk dalam per bulan gitu. Ternyata ini turun nih sampai 50 misalnya. Nah, ini berarti ada masalah nih, apakah di landing page-nya atau apakah ada di penawaran, ininya, promonya. Itu tuh yang harus dilihat banget di pengukuran performa produk. Terus yang kelima ada di feedback oriented. Makanya tadi yang aku ingatkan ya. Jadi kita sebisa mungkin ketika kita baru pertama kali masuk ke ruang yang luas ini, pastikan kita banyak mendengar, banyak melihat gitu, dan banyak untuk mengobservasi apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi harapan lah ketika mereka mau menggunakan produk kita.
Misalnya, kita bisa terapkan perubahan pada produk berdasarkan feedback gitu. Jadi kayak terus aja berubah sampai ketemu tepatnya seperti apa. Terus yang keenam, ada iterasi cepat dan berkelanjutan. Gunakan siklus pembelajaran berkelanjutan untuk memperbaiki produk dengan cepat. Action, terapkan perubahan ke dalam MVP dan uji kembali di pasar. Kayak gitu. Jadi pastikan nih ketika kita udah bikin produk, terus iterasi aja terus cepat. Oh, bikin produknya yang 1.0 jadi 2.0. Nah, sebanyak mungkin akhirnya kita dapat baju-baju yang tepat kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya, Lis. Oke, Oke. ini masih ada sekitar 3 menit. Masuk dulu aja ke insight kompetitor gitu. Jadi kita paham nih gimana caranya ketika kita tadi udah coba kenal sama konsumen dan kita mulai ngeliat apa yang perlu dilakukan di iterasi produknya. Nah, aku mau coba nih refleksi kata-kata ini nih. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri Anda sendiri, tapi tidak mengenal musuh untuk tiap kemenangan yang Anda diperoleh, Anda juga akan mengalami kekalahan. Nah, tapi jika Anda tidak mengenal musuh maupun diri Anda sendiri, Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran gitu. Sama kayak kita nggak kenal konsumen kita, nggak kenal siapa kompetitor kita, gitu. Akhirnya ya kita akhirnya cuma nggak nggak bisa jalan gitu. Kita mau jalan ke mana nih gitu. Kita mau ke arah mana gitu. Karena kita udah duluan menyerah sebelum bertempur gitu ya. Yang padahal kita harus coba kenal siapa sih lawan kita gitu dan kalau bisa lawan itu diajak berteman juga bisa gitu di zaman kolaborasi sekarang. Kayak gitu sih. Nah, ini adalah jenis-jenis kompetitor. Yang pertama itu ada direct gitu, yang secara langsung. Biasanya kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama dengan brand kamu. Terus yang kedua, indirect. Nah, ini yang mirip-mirip, tapi kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang memiliki kategori sama aja, tapi beda biasanya produknya. Gitu. Terus yang ketiga adalah replacement, pengganti. Nah, ini sering disebut sama phantom competitors ya. Jadi kayak kompetitor yang produk atau jasanya berbeda denganmu, tapi kemungkinan dipilih pelanggan. Nah, kayak gimana sih bentuk dari direct, indirect, sama replacement ini? Nah, misalnya aku pakai dari brand Erigo, ya kan? Nah, dia adalah brand casual yang biasanya menjual t-shirt, terus ada kayak jaket-jaket yang bisa buat motoran, ya kan? Nah, direct-nya biasanya ini Rockneck ya. Rockneck juga menjual yang sama kayak Erigo gitu. Terus indirect-nya ternyata ini adalah baju formal ya. Gitu, baju-baju formal kerja gitu. Ini ternyata juga jadi indirect-nya Erigo. Misalnya orang kayak pengen beli baju casual buat motoran atau kayak buat kerja ya biar rapi dilihat bos. Nah, itu kan juga jadi preferensi orang ya ketika beli. Apalagi orang Indonesia yang bisa kita lihat ya, yang mohon maaf ya, berpendapatan menengah lah. Kita kan middle income trap gitu. Jadi orang pasti akan mendang-mending orang Indonesia itu karena kita memang ada di circle itu. Nah, pasti mereka kayak, pengen beli yang casual atau yang formal ya? Nah, kalau orang luar kan enggak ya? Kayak, oh yang casual juga, yang formal juga deh, gitu. Orang Indonesia enggak, pasti kayak beli baju bisa 1 bulan sekali. Nah, replacement atau pengganti ya, biasanya kayak beli baju atau makan enak aja ya gitu, kan gue udah punya bajunya. Ngapain gue beli baju gitu. Ah, mending traktir doi aja deh, beli makan enak gitu. Nah, ini adalah salah satu kompetitor juga yang perlu kita perhatikan gitu ya. Misal kayak kita bisa menjadikan brand replacement ini sebagai bahan konten kita bisa. Nah, aku mau ngajak kamu nih untuk exercise dikit ya. Dari tadi ini aku misalnya aku pakai nih contohnya Uniqlo ya. Aku tuh si pemilik pakaian yang berteknologi dan ternyaman. Ini adalah unique selling point-nya Uniqlo. Nah, menurut kamu siapa kompetitor direct, indirect, dan replacement-nya dari Uniqlo? Coba, mau coba nggak? Siapa ya? Mungkin kalau indirect Zara. Kenapa? Kalau yang direct Zara. Direct tuh Zara. Mm-mm. Indirectnya itu H&M bisa.
Boleh tahu nggak kenapa H&M jadi indirectnya? Soalnya model-modelnya tuh dia berganti gitu loh tiap seasonnya. Dia kan ada season-season toh. Terus lebih yang gonjreng yang pakaiannya modelnya yang lebih fashion gitu loh. Kalau Uniqlo itu desainnya lebih simpel. Oke, dia lebih mirip Zara nggak sih? Kalau direct tuh lebih ke Zara. Desainnya simpel, Hmm, bahannya enak. oke. Nah, kalau replacementnya menurut kamu siapa Uniqlo? Apa ya, replacementnya makanan. Kenapa makanan? Emang iya ya, orang yang beli Uniqlo akan membandingkan, beli baju atau beli makanan ya? Coba ada hal lain nggak menurut kamu? Apa ya kalau replacement? Membandingkan dengan parfum. Bisa, parfum bisa. Kalau aku parfum Oh, kalau kamu kemarin. parfum, kayak beli baju atau beli parfum ya? Atau enggak kemarin beli body shop. Uniqlo atau body shop. Yes, replacementnya dulu sebenarnya skincare sih buat Uniqlo. Iya ya, benar. Kayak entah itu Skincare. parfum, entah itu apa, ya pokoknya make up sama skincare gitu. Nah itu replacementnya sih. Oke, nah kamu kan udah lumayan nih, udah paham lah ya. Nah nanti ketika kamu bikin brand gitu, kamu ngeliat tuh tadi pakai insight konsumen dulu sih tahap pertamanya, terus ngubek-ngubek aja dulu di TikTok sih paling enak ngubek-ngubek atau di short YouTube juga bisa gitu ya. Karena kan kalau di Instagram nggak bisa di search ya. Gitu. Kalau di TikTok tuh enaknya bisa search. Gitu. Misalnya kayak kita mau secara demograf apa secara ini tempat gitu. Kita juga mau secara behavior, terus juga dari favoritnya itu bisa di search. Itu enak banget sih untuk apa eksplorasi di riset di TikTok. Nah, terus kamu juga bisa nih mulai kayak nyari-nyari brandnya yang lagi digemari sama konsumen yang modelnya kayak gini. Siapa aja nih sekarang gitu. Jadi kamu kepoin tuh, mereka bikin kontennya model-model yang kayak gimana. Biasanya akan ada satu irisan yang nanti akan mirip gitu. Nah, kamu masuk tuh di tengah-tengahnya di irisan yang mereka nggak punya gitu, yang secara kualitas mereka nggak punya gitu. Ketika kamu masuk, orang jadi punya alternatif untuk pakai. Kayaknya aku pilih brand kamu aja deh gitu. Karena alternatifnya mencakupi dari brand-brand yang udah ada. Biasanya gitu. Kalau jadi pemain baru ya di kompetitor-kompetitor yang emang udah lumayan gede. Kita nggak harus fokus ngelawan keunggulannya mereka gitu. Kita cari aja yang mereka kira-kira nggak belum punya apa gitu. Oke, lanjut. Kalau gitu, nah kita masuk tadi udah di ini ya. eh R yang pertama yaitu adalah riset market. Nah, ini kita masuk ke A, yaitu analisis market, yaitu kita nanti berbicara soal STP sama value proposition dan unique selling point. Nah, jadi kita mulai dari STP dulu, yaitu di bagian S, segmentation. Itu membagi pasar atau market menjadi grup-grup antar customer segment. Nah, ada 3 jenis utama dari Wo, segmentation. sorry gue potong, wo. Halo. Boleh-boleh. Kalau misalnya sampai jam setengah 10 boleh nggak Boleh, untuk emang hari sampai ini? setengah 10 doang kok. Oh ya, oke oke aman. Aman. Oke, ini ada 3 jenis utama segmentation yang pasti kamu pernah melihat ini ya. Ada demografis, ada behavior, sama ada psikografis. Tuh, jadi kalau demografis ini biasanya berkaitan sama usia, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, agama, asal daerah. Nah, ini semuanya ada di demografis nih. Muda, tua, kamu mau nyasar mana, terus penghasilan tinggi, penghasilan rendah, terus dia orangnya yang apa suka yang barang-barang mewah atau barang-barang yang agak murah gitu. Ini ada di demografis. Terus kalau behavior ini adalah melihat dari perilaku, dari pola pembelian mereka. Misal kayak mereka tuh kaum mendang-mending atau gimana, ataukah mereka sekali coba harus bener-bener best impression gitu. Nah ini perlu dilihat nih, misal kayak pengguna berulang terus 1 kali, terus pecinta apa sama pecinta apa gitu. Ini secara behavior. Terus psikografis, ini karakteristik psikologisnya ya, misal kayak dilihat kepribadian mereka, gaya hidup, status sosial, aktivitas, sama minat atau hobi mereka
gitu. Ini ada di psikografis. Nah, ini fokus aja nih segmentation awal untuk mulai nanti menentukan niche-nya. Ini dari segmentation ini. Gitu. Dari 3 fokus ini nggak harus banyak-banyak. List aja nih, misalnya kayak oh muda, oh dia yang berpenghasilan ya nggak tinggi-tinggi banget nggak apa-apa lah gitu. Terus kayak secara behavior, dia suka orang yang jalan kemana, misal oh dia suka yang mejeng di mana gitu. Nah, ini perlu banget diperhatikan gitu. Next ya. Terus dari segmentation ke targeting yang biasanya bisa dilakukan dengan pilih target yang memiliki nilai tertinggi atau potensi keuntungan yang bakal membeli brand kita. Terus pilih target yang dapat dilayani oleh perusahaan kita dengan cara yang berbeda. Misal apa yang Anda lakukan paling baik dan siapa pesaing Anda untuk bisa melakukan hal yang beda dari pesaing. Terus yang ketiga adalah pilih target yang paling kamu sukai untuk dilayani. Tuh, biasanya hal-hal yang kayak gini bikin menarik brand kita jauh lebih bisa bermanfaat ke orang-orang yang nantinya akan convert lebih potensial. Gitu. Nah, targeting kita masuk, yaitu adalah memilih satu target dari sekian banyak customer segment. Nah, jadi di targeting fokusnya adalah kamu nggak bisa menargetkan semua orang di awal. Jadi fokus aja nih sama satu segmen. Wanita, muda, dan dia suka look yang elegan. Udah, nggak harus tuh kayak fokusnya kayak, tapi pengen juga yang cewek-cewek yang cheerful, yang kue, nggak usah. Itu nanti jadi A/B testing aja kalau mau gitu, tapi bukan jadi fokus. Jadi fokusnya satu aja sebenarnya untuk ngebangun niche brand kita. Terus fokuslah juga pada mereka yang cocok pada value dan karakter brand kita juga nih, gitu. Jangan sampai ibaratnya ya mereka tertarik aja tapi ternyata mereka nggak cocok sama value dan karakternya. Ya pasti mereka pergi gitu, nggak akan engage untuk berkelanjutan. Nah, ingat baik-baik juga, yang terpenting dari semua hal di dalam digital marketing, ketika kita tidak punya value dan uniqueness gitu, brand kita hanya akan jadi sebuah lahan kosong yang memang itu ya udah cuma tempat bersinggah, bukan sebagai rumah yang bisa ditempati selamanya. Nah, gimana caranya kita bisa membangun rumah yang mereka betah untuk berada di sini selamanya? Itu adalah kita menciptakan yang namanya value proposition, dan ini bisa dibuat lewat value proposition canvas. Nah, ini contohnya ada value proposition sama customer profile. Gimana cara kita bisa match antara value dan customer profile kita? Nah, ini mulai dulu dari customer profile. Jadi customer profile ini adalah ya, ini misalnya customer jobs, biasanya ada tugas fungsional, sosial, emosional yang dilakukan oleh pelanggan, dan masalah-masalah pelanggan ini perlu banget di listing di sini dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Terus ada gains. Nah, ini menjelaskan manfaat yang diharapkan atau menjadi keinginan dari konsumen. Terus ada pain juga nih, gimana caranya kita bisa mengetahui pengalaman negatif atau resiko yang pernah mereka alami oleh pelanggan gitu, dalam proses mereka menyelesaikan sebuah permasalahan di misalnya diri mereka ya. Misalnya kayak outfit nih contohnya. Gitu. Kayak customer jobs-nya adalah mereka orang-orang yang bekerja ya hampir 8 jam sehari gitu. Gains-nya adalah mereka tuh pengen banget berharap punya pakaian yang nggak keringetan selama 8 jam itu dan tetap wangi gitu. Nah, berarti harus yang cepat. Misalnya menyerap keringat gitu, terus juga tidak kelihatan lepek ya bajunya. Terus pain-nya adalah mereka tuh pernah banget pakai pakaian kerja gitu, tapi kok nggak cocok ya di segala situasi. Misal kayak lagi panas gitu, ternyata gampang keringetan gitu. Nah, itu adalah pain-pain yang bisa kita listing, yang akhirnya nanti mungkin bisa kita selesaikan jadi sebuah solusi. Sampai nanti kita nentuin juga nih dari customer profile kita yang seperti apa, masuk ke value proposition gitu. Nah, misalnya produk dan service apa yang mau kita berikan untuk konsumen kita. Jadi kita ngelihat juga nih gen creator, gen apa sih yang tadi mau kita berikan untuk memberikan harapan kepada konsumen. Terus pen reliever, gimana cara kita menyembuhi luka atau mungkin trauma ketika mereka menggunakan produk yang sejenis gitu. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk menyembuhkan pain dari konsumen ini gitu. Sehingga akhirnya nanti
match itu antara value proposition dan customer profile. Nah, contoh pengisiannya kayak gini ya. Ini ada taksi ya, bisa dibilang Uber pertama kali datang gitu. Customer profilnya adalah mereka pengen telepon taksi, menemukan taksi, susah semuanya gitu. Terus pembayaran ribet, cuma satu transaksi cash saja. Nah, mulai nih mereka cari gainnya apa sih yang diharapkan sama konsumen mereka gitu. Misalnya di sini pengennya tepat waktu gitu, terus profesional, terus harganya fair gitu, nggak berubah-berubah, terus pembayaran mudah, bisa banyak dilakukan sama segala hal. Terus pay-nya adalah terlalu banyak nunggu waktu, terus banyak overcharge-nya, terus kayak sering banget nih eh keduluan sama customer lain gitu. Terus kadang drivernya ugal-ugalan atau kayak scam lah gitu. Nah, akhirnya bikin nih taksi smartphone app gitu, kayak bisa menghemat waktu, terus bisa dapat professional driver, terus kita bisa juga memberikan rating sesuai pengalaman kita, dan juga kita bisa melihat secara visual map gitu. Terus akhirnya pen reliever juga bisa instant booking, assign driver, kita mau driver yang kayak gimana, sampai ke cost system dan mungkin pembayarannya jadi lebih mudah gitu. Itu adalah match ya, contoh match antara customer profile dan juga value proposition. Nah, nanti kamu akan coba ya setelah dari sesi ini, Riz, untuk mengerjakan exercise bikin value proposition nih sesuai sama brand kamu. Gitu. Jadi nanti diisi nih customer jobs itu misalnya kayak mereka tuh sehari-hari ngapain aja dan kegiatannya ngapain aja gitu. Terus pain dan gain-nya kira-kira apa, harapan dan pengalaman buruk yang mereka rasakan apa. Sehingga akhirnya kamu ciptain solusi di bagian value proposition ini. Gitu. Oke, intinya adalah lebih dalam berfokus pada unique selling point gitu. Karena mau kayak gimana pun, kita ada di ruang digital yang luas banget, yang kita nggak akan tahu di mana letak batasnya orang bergerak gitu. Dan itu akan selalu dinamis ya, market di dalam digital gitu. Makanya pada unique selling point ini akhirnya mengantarkan kita, mungkin aku udah beli brand kamu udah dari 2 tahun yang lalu loh. Aku kenal brand kamu tuh gara-gara pas dipakai tuh tetap adem, dan ini bajunya masih aku pakai loh sampai sekarang, dan ya nggak luntur misalnya gitu. Itu karena dikenal lewat unique selling point ini. Nah, misal pada contoh nih, pakai analogi dari tuh buah-buahan ya. Apa yang membuat nanas ini terlihat jelas di antara banyak buah-buahan? Ya karena bentuknya unik gitu. Terus kayak ada rambut-rambut sendiri gitu, kayak mahkota gitu yang bikin mereka jadi menarik untuk diambil. Nah, contohnya sama gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ya ini, yaitu sebuah unique selling point. Jadi unique selling point itu adalah apa yang membuat produk kamu berbeda atau unik dibandingkan sama kompetitor. Nah, ini perlu kamu define nih, Riz. Kira-kira USP nggak perlu banyak-banyak. Itu maksimal 3 aja. Kalau 3 itu juga udah paling bagus banget, orang-orang akan lebih kenal sama brandnya. Nah, yang bisa dilakukan untuk membuat unique selling point ini adalah bikin riset, bikin analisis udah gitu. Terus saatnya bikin produk brand kita itu berkembang pesat dan dikenal sama orang lain. Nah, caranya adalah gimana? Bikin keterjangkauan kita lebih luas lagi. Nah, kita bisa pakai strategi 4P marketing mix gitu. Mulai dulu kita udah dapat misalnya produknya apa gitu. Nah, kita akhirnya menentukan nih place gitu. Kayak misal kita mau di digital, ya udah sosial media mana yang sekiranya akan membuat brand kita berkembang pesat. Kita mulai itu, oh ternyata TikTok distribution platformnya ini sangat luas ya gitu, kayak di Twitter, di Instagram semuanya di-share gitu, kayak semua konten TikTok kayaknya semua ada di sosial media. Ya, gitu kayak oh berarti cocok kayaknya TikTok. Aku akan start dari TikTok dulu. Nah, itu hal yang menarik. Terus promotion gitu. Upaya menarik minat konsumen dengan menyebarluaskan. Kita bisa pakai promotion lewat campaign, kita bisa promotion lewat influencer, promotion juga bisa lewat dari offer harga. Atau mungkin kita offers dari story kita, itu adalah bentuk promotion juga. Sampai ke price gitu. Kira-kira harga yang affordable buat target konsumen kita tuh yang kayak gimana. Dan kita harus memperhitungkan baik-baik ya. Jangan sampai consumer itu akhirnya menilai brand kita itu kayak
kayaknya nggak elegan-elegan banget tapi kok mahal gitu. Ada juga yang kelihatan mahal gitu, yang memang bener-bener mahal, tapi kelihatan kayaknya murah deh, worth it deh beli ini. Ya karena mereka sesuai sama value konsumennya gitu. Nah, ini contohnya lagi dari Uniqlo ya. Jadi produk mereka menjual kaos pendek panjang, terus ada hoodie sweater, ada jaket kanvas, ada celana panjang juga. Nah, place-nya adalah mereka di mall, karena mereka ngerasa kayak brand mereka kayak cocoknya di mall deh. Orang-orang pasti akan mempertimbangkan itu jadi brand yang keren gitu. Tapi tetap kayak brand keren yang casual. Terus mereka juga hadir di e-commerce. Mereka hadir di purchase in app. Mereka punya app sendiri untuk kayak sebenarnya di app-nya itu menarik sih. Jadi kita bisa tahu dulu produk-produk yang lagi baru launching di Uniqlo apa aja gitu. Jadi kayak nggak harus ke mall dulu, kita udah terpapar sama teknologi-teknologi barunya Uniqlo. Terus promotion, ya biasanya lewat Meta dan Google Ads Uniqlo ini, terus lewat outlet promotion, lewat influencer, lewat user generated content yang biasanya kayak nge-review produknya mereka, dan itu secara gratis ya, gitu. Mereka tidak membayar ya karena produk mereka unik gitu, punya keunikan dan layak untuk di-review. Terus sampai ke price gitu, ternyata price-nya dari 200 sampai 1 juta rupiah lah gitu. Udah, ini biasanya target mereka adalah menengah ke atas yang size-nya itu A sama B. Nah, nggak terasa nih, materinya udah selesai aja untuk kita belajar fundamental dari digital marketing. Kamu luar biasa ya malam ini, Riz. Udah mendengarkan nih walaupun tadi banyak banget challenging-nya. Gitu. Nah, recap dulu untuk materi di hari ini. Jadi udah belajar definisi dan digital marketing, konvensional versus digital, market research, itu ada jenis-jenis strategi marketing, sampai kayak tadi kita udah case study dari brand-brand fashion. Nah, sekian mungkin untuk sesi penjelasan dari fundamental digital marketing. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Lisa, boleh banget nih kita konsultasi lebih lanjut, Liz. Thank you. Ada nggak sekiranya yang mau ditanyain ya? Atau mau konsul soal brandnya? eh apa namanya? Itu kan yang tadi ada apa? PR dari value proposition. Iya, yang ini loh. Mm-mm. Nanti kamu coba ini aja bikin. Nanti aku share ya di Notion. Oke. Karena aku ngerjainnya di situ. Ya, di sini aja sih. Nanti aku share ininya. Nanti kamu kerjain aja, tempel pakai ini aja deh. Aku kasih notes. Kamu ada Canva kan? Ada. Heeh. Nah, ini notes ini ditulis aja nih. Terus aku mau nanya, untuk sosmed itu paling banyak berapa sih? Dua, tiga gitu ya? Sama marketplace? Kalau sosmed sebenarnya bukan kuantitas sih, Liz. Tapi di ininya platform apa yang mau kamu gunakan. Kayak ke target audiensnya dulu nih. Misal kamu mau nyasar anak muda. Anak muda itu mainnya di TikTok, YouTube, sama di Instagram. Tiga itu aja kan yang dipakai sama mereka kan. Ya Twitter paling buat ngebacot-bacotan aja gitu. Oh, Nah, itu nggak fokus ke kuantitas, tapi fokusnya mulainya adalah mana yang keterjangkauannya paling banyak dulu. Kalau boleh aku saran sih, paling kalau kamu mau mulai dari keterjangkauan yang paling banyak, gitu. Misal kayak followers kamu baru 10 gitu, tapi gimana keterjangkauannya itu bisa 1 juta. Itu kan TikTok yang paling memungkinkan di antara platform lain. TikTok, IG gitu kan? Ya, jadi nanti kamu bertahap aja. Misal kayak mulai dari TikTok nih, oh udah mulai growth gitu. Ya udah, mulai nanti kamu pikirkan, kamu mending di Instagram atau di Short gitu. Short YouTube sekarang juga udah monetisasinya lumayan oke sih. Kayak apa bisa klik link di YouTube tuh lebih enak sih. Kayak tinggal di deskripsi dia udah bisa ngeklik linknya, itu keren banget ya YouTube ini. Kalau di Instagram kan belum bisa kan, diklik linknya kan di deskripsinya kan. Nah, itu Mm-mm. bisa kamu pertimbangkan tuh apakah kamu mau mempercepat convert-nya kayak ke menuju e-commerce gitu. Oh, berarti mana nih yang kalau kita bikin caption, linknya bisa langsung dimasukin di situ. Itu juga yang harus dipertimbangkan. So kayak oh Instagram mah foto-foto aja gitu, kayak sekedar engage aja, nggak harus jualan. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan. Kayak setiap platform itu mau dipakai, aksesibelnya tuh jadi kayak gimana.
Sama ini kan TikTok Shop mau buka lagi kan katanya. Jadi kayak Ya, katanya sih gabung TikTok, sama Tokped sih. heeh, TikTok sama IG kan udah apa maksimalin di situ ya. Terus Heeh. paling kalau marketplace Shopee, TikTok Shop. Ya, marketplace sih sebenarnya satu aja lah ya. Kayak ya ujung-ujungnya paling antara TikTok apa Tokopedia sama Shopee nggak sih? Heeh. Ya itu aja gitu. Kayak sebenarnya kalau di nanti kan kalau di e-commerce fokusnya adalah di ininya sih, visibility kalau di e-commerce. Gimana caranya produk kita visibility-nya lebih kuat. Kalau aku ya dengar-dengar dari yang praktis-praktis brand marketer-marketer lain sih, sampai ada yang ini sih, nyewa buzzer gitu buat beli produk mereka, tapi nanti mereka dikirim kardus gitu, Lis, kayak untuk meningkatkan penjualannya sih. Iya Tapi ya, aku tidak pernah denger. merekomendasikan ya untuk pakai cara itu ya. Mereka Pernah denger ngelakuin aku. itu katanya buat meningkatkan visibilitas produk mereka. Jadi kayak Iya. kalau di Shopee Mystery itu kan shopper ya? sama Tokopedia algoritmanya gitu ya. Jadi kayak ada misalnya kayak rekomendasi eh, produk lain dari toko lain gitu. Nah, kalau penjualannya tinggi biasanya langsung ini langsung masuk di bawahnya gitu. Nah, tapi terserah kamu sih mau pakai cara itu atau enggak. Jadi kayak mereka hampir kayak ngebayar. Murah sih. Jasanya tuh satu check out 1.000 kalau nggak salah. Tapi banyak yang ikut. Biasanya kayak mahasiswa-mahasiswa gabut itu kayak, check out dong, check out gitu. Nanti kita bayar 1.000 ya per check out. Biasanya mereka bisa sampai pakai 10 account. Gitu, cuma buat check out itu doang. Oke, I see, I see. Terus aku sempet lihat beberapa brand tuh, mereka itu udah shipping luar negeri. Shopee Malaysia, Iya, Shopee ada yang... yang seperti itu. Karena Heeh. mereka mungkin kenal ya. Oh, ternyata ada misal mahasiswa Indonesia yang mungkin kuliah di Malaysia. Akhirnya kan mereka kan juga memperkenalkan ke masyarakat lokal Malaysia ya. Kayak soal keunggulan atau kayak unique selling point dari si brandnya kayak gimana. Itu sangat-sangat possible sih. Atau bisa jadi kayak oleh-oleh gitu. Itu bisa banget gitu. Kayak, ih ini brand aku, bisa kayak di Singapura deh banyak banget dulu. Lu tuh rame-ramenya ini gak sih? Kayak apa tuh yang lidah buaya yang yang nggak ada di Indonesia dulu ya Heeh, itu nah, trap. nah trap kan nggak ada kan, nah itu kan dipakai sama orang Indonesia kan sampai kayak just tip ya itu gara-garanya gitu. Ada Hmm. turis yang kayak mempromosikan gitu terus akhirnya booming di Indonesia juga, ya udah akhirnya banyak yang just tip itu bisa banget kayak brand kamu mau mau mencoba menjadi itu itu Oke. sangat sangat possible sih karena kan sebenarnya ruang digital itu kan apa ya masanya banyak tapi gimana caranya kita bisa menarik perhatian ke masa itu gitu yaitu lewat lewat apa rangsangan visual sama rangsangan pendengaran. Makanya aku sih sekarang kalau di company aku sama di brand sekarang ya eh itu benar-benar banyakin justru bukan kayak ngejelasin fitur tapi ngebanyakin penjelasan eh dari segi ini sih kayak ketahanan gitu ketahanan produk terus kayak fungsional produk gitu USP-nya kan? ya USP-nya benar-benar di ini di storyin sampai divisualin sih divisualin dikasih apa ya kayak ASMR juga bisa kayak misalnya aku kan kayak elektronik kan sekarang pegangnya kayak TV ini bunyinya kayak gimana gitu sampai digituin loh ASMR ASMR terus AC bunyinya kayak gimana sih gitu apakah seberisik itu misal kalau dipasang beneran di ASMR kayak seolah-olah mereka bisa mendapatkan rangsangan itu lewat suara gitu lewat lewat visual visual dan suara itu sangat mendukung banget sih kalau di digital Oke, I see, I see. ya misal kayak kamu baju nih gitu bikin aja kayak dikorbanin nih satu baju kayak tarik-tarikan gitu ini ada apa nih tarik-tarikan gitu kayak sebenarnya yang value yang mau dimunculkan adalah ketahanan baju ini kuat banget tapi lewat diberikan kontennya itu lewat story gitu kayak lewat drama-drama kira ih gila kuat banget itu ditarik-tarik kayaknya cocok deh buat gue yang kayak apa sering jatuh-jatuhan atau kayak sering outdooran
Itu jadi value banget buat apa brandnya. Oke, ada lagi nggak list yang mau dikonsulin? Udah aman. Oke, aman ya. Tapi so far buat dari fundamental nih, gimana? Udah mulai paham kan ya sama cara kerja di digital marketing kayak gimana gitu. Jadi digital marketing itu sebenarnya bukan fokusnya bukan kuantitas. Kadang aku agak nangis sih sama beberapa perusahaan-perusahaan yang kayak nge-hire orang itu harus ngemegang 3 sosmed gitu. Padahal kalau aku lihat sosmednya satu aja belum bener gitu. Kayak lo suruh pegang yang Instagram main, Twitter main, TikToknya main. Kalau pas aku lihat lah, nggak ada satupun yang berkembang. Mending kalau aku sih sarannya fokus satu ada yang berkembang, sisanya jadi distribution aja, distribution konten gitu loh. Karena percuma gitu, kayak lo udah capek, udah ngeluarin effort untuk bikin ketiga konten dari 3 platform itu, tapi nggak ada yang works, mending kayak satu platform tapi itu works gitu. Kayak effortnya tuh dibikin maximize ke 80% gitu. Kayak aku sih pakai prinsip Pareto aja ya. Mm-mm. Kayak cukup 20% effort menghasilkan 80% result gitu. Jadi kayak ya udah satu platform nih. Mungkin effortnya cuma 20% ya, tapi hasilnya ternyata 80% ya karena kita fokus di 20% itu gitu sih. Jadi kayak ya udah jangan nggak usah nanti kalau main kuantitas bisa itu jadi bagian tahapan scale up. Misal kayak kayaknya gue juga mau nyasar konsumen yang modelnya gini dan ternyata dia mainnya nggak di TikTok, dia ternyata banyak mainnya di Instagram. Nah itu adalah bagian dari scale up biasanya sih. Oke, I see. Paham, paham. Oke. Ya udah kalau mungkin udah cukup nih Les gitu. Nanti mungkin nextnya kita akan lebih dalam ya di pembahasan brand building gitu. Nanti kamu mungkin udah mulai punya apa bayangan-bayangan brandnya mau dibentuknya mau kayak gimana personanya. Terus kayak cakupan-cakupannya brandnya mau dibikin jadi seperti apa. Terus mulai nih mungkin kayak ada listing-listing produk apa aja yang mungkin sekiranya bisa jadi kekuatan ya buat brand kamu ke depannya. Itu aja paling.